Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di channel Study Stock. Oke, hari ini saham API terlihat diangkat sangat tinggi sama bandar. Di level tertingginya di harga 210 atau sekitar 16 persenan. Di video sebelumnya saya sempat membahas ada pergerakan yang cukup menarik dari bandar, di mana bandar menggunakan broker-brokernya melakukan transaksi yang cukup menarik, yaitu bisa dikatakan transaksi sendiri ya, di mana mereka jual beli sendiri, lempar-lemparan barang, keluar saku kanan masuk saku kiri, dan itu dilakukan dengan frekuensi nggak terlalu tinggi, cuma dengan volume yang cukup besar. Nah, biasanya hal tersebut mengindikasikan bahwa sahamnya mau diangkat, dan terbukti hari ini saham API naik sekitar 16 persenan ya, meskipun langsung dibanting di harga atas sama bandar ya. Nanti kita coba lihat broker summary-nya, melihat pergerakan bandarnya bagaimana. Kenapa kok sahamnya langsung dijatuhkan lagi pada saat sempat naik sekitar 16 persenan di harga 210 dan closing di harga 188 kalau nggak salah. Oke, langsung saja kita lihat broker summary-nya. Ya, ini. Oke, kalau kalian mengamati pergerakan saham API hari-hari sebelumnya ketika masih masa konsolidasi, kalian akan menemukan ada 4 broker yang mendominasi transaksi harian di saham API. Brokernya itu yaitu brokernya XA, EP, CP, dan YP. Keempat broker tersebut selalu menduduki posisi teratas dengan volume yang cukup tinggi dibandingkan transaksi broker lainnya. Jadi cukup mencolok perbedaannya. Nah, di sini mengindikasikan adanya kepentingan bandar untuk mau meningkatkan likuiditas saham ini. Ya, kalau dilihat rata-rata transaksi harian di saham APII ini volumenya termasuk sangat kecil sekali. Ya ya termasuk saham tidur. Nah, di sini ketika masuk bulan Oktober volumenya terlihat mulai meningkat. Nah, mulai meningkat dan oke, bentar. Volume. Nah, masuk bulan ini ya, lihat volumenya mengalami peningkatan lah. Ketika volume mengalami kenaikan di sini, kalau kalian mengamati broker summary-nya, di sini rata-rata yang melakukan transaksi jual beli yaitu tadi broker XA, broker EP, CP, dan YP. Nah, di situ mengindikasikan bahwa keempat broker tersebut adalah yang digunakan sama bandar untuk apa istilahnya, meningkatkan likuiditas saham API. Kenapa harus terjadi transaksi seperti itu? Kalau menurut saya logikanya gini, misal kita di posisi investor retail, ya emang kita investor retail, kita nggak akan kita nggak akan tertarik sama saham yang
sama sekali nggak ada transaksi, atau sepi, nggak ada transaksinya, cuma di bawah 110-an. Karena kenapa? Dan itu nggak akan bisa menarik investor retail untuk masuk di saham tersebut, karena takutnya ketika mereka beli, mereka nggak bisa jual lagi. Maka dari itu, bandar perlu melakukan transaksi jual beli sendiri untuk meningkatkan volume dan terlihat saham memiliki likuiditas yang cukup baik. Nah, nanti ketika volumenya udah mengalami kenaikan dan investor retail mulai tertarik, baru di situ bandar mulai pelan-pelan menaikkan harga sahamnya agar investor retail ikut entry di saham tersebut. Oke. Ya, kalau dilihat hari ini kenaikan saham ABI cukup tinggi sampai menyentuh level di harga 210 atau sekitar 16,02%. Tapi nggak berapa lama ketika sampai harga 210, nggak tahu kenapa bandar langsung hajar kiri sampai harganya di bawah, turun lagi di harga 188 closing untuk hari ini. Alasannya simpel, kenapa harga dijatuhkan kembali? Karena investor retail kompak melakukan pembelian saham API. Kita lihat di broker summary-nya. Nah, di sini terlihat di posisi net buy, broker-broker yang melakukan pembelian cukup tinggi diduduki ada broker NI, BNI Sekuritas, PD, Indo Premier, CC Mandiri Sekuritas, YP, dan KK. Ini broker retail semua di posisi net buy. Nah, ketika retail melakukan pembelian, jadi yang melakukan distribusi atau buang barang yaitu bandar, di mana di sini bandar melalui broker XA, EP, dan CP melakukan distribusi sih. Nah, di sini kenapa saham APII kembali dibanting ke bawah. Dan investor retail yang berharap harganya bisa naik lagi, mau nggak mau harus nyangkut di harga atas. Kita lihat di trade booknya. Lihat di trade book. Ya, kalau dilihat di sini value transaksinya paling tinggi di harga 208 dengan frekuensi 122 kali transaksi. Nah, di sini mengindikasikan banyak investor retail yang nyangkut di harga atas, dan bandar langsung hajar kiri di harga 208, 210 cuma 11 kali transaksi. Nah, di sini kenapa enaknya kita trading mengikuti bandar atau big fund. Jadi kita istilahnya kita sudah punya barang dulu ketika harga belum naik. Jadi ketika harga dinaikkan sama bandar, ketika investor retail berbondong-bondong melakukan buy, justru di situ kita melakukan sell. Karena selama investor retail melakukan pembelian, harga saham nggak akan naik. Karena ketika investor retail beli, otomatis yang melakukan penjualan adalah bandar. Dan investor retail nggak sampai kapanpun nggak akan bisa menaikkan harga saham. Yang bisa menaikkan harga saham adalah bandar itu sendiri. Jadi kenapa saya lebih tertarik membeli saham-saham yang tidur, saham-saham yang lagi sideways atau konsolidasi, tapi ada indikasi bandar mau ngegoreng sahamnya ke atas.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share kali ini terkait saham APII. Kemungkinan saya habis ini akan membuat video lagi. Ada saham yang sama kondisinya sama saham API ini. Dia lagi mengalami konsolidasi sideways, hampir nggak ada volume transaksi, sangat kecil sekali. Cuma ada pergerakan bandar yang cukup menarik untuk diamati. Saya kemungkinan berpotensi diangkat di atas 10% kayak saham API ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.